Berlatar di kota New York, kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Ruja, merupakan orang asli Thailand yang baru beberapa bulan bercerai dengan sang suami. Ia mengalami kesulitan ekonomi terutama untuk membiayai pengobatan putrinya bernama Russell yang mengalami masalah pada penglihatannya. Mami, Di tengah kebingungan karena tidak memiliki penghasilan, Ruja hanya bisa menangis meratapi nasib yang ditinggalkan sang suami. Hingga tak berserang lama, seseorang tiba-tiba datang mengetuk pintu, di mana seorang pria bernama Wicha mengaku sebagai teman dekat ayahnya ingin mengajaknya pulang ke Thailand karena sang ayah sudah meninggal dunia. สวัสดีรู้จักแล้วลุงคิดว่าเธอจำเป็นต้องกลับเมืองไทยนะรู้จัก Saat akan kembali tidur di samping putrinya, Ruja tiba-tiba melihat sosok wanita menyeramkan ada di sampingnya dan... Ya, hal itu rupanya hanyalah sebuah mimpi karena pada kenyataannya, Ruja saat ini sudah sampai di depan kediaman mendiang orang tuanya. Dengan sedikit ragu, ia mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah yang ukurannya jauh lebih besar sekaligus mewah daripada rumahnya sendiri. บ้านคุณยายใหญ่จัง Dengan pandangannya yang sedikit kabur, Russell yang baru pertama kali berada di rumah kakek dan neneknya pun merasa penasaran dan mulai menyusuri ruangan hingga pada akhirnya dibuat terkejut tatkala mendengar suara pintu terbuka dengan sendirinya yang ternyata menyimpan sebuah lukisan keluarga saat ibunya masih anak-anak. Ibunya yang juga datang ke sana menyadari lukisan pada bagian muka ayahnya mengalami keretakan. Tanpa sedikit pun memperdulikan hal itu, ia segera membawa putrinya keluar dari ruangan dan dihampiri asisten rumah tangga yang selalu setia pada keluarganya. ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะคุณหนู Belum juga beristirahat dari perjalanannya, Ruja dihampiri Wicha yang ingin mengajaknya ke studio lukis milik sang ayah. Sementara Russell diminta agar tetap di rumah dengan si Bibi karena Ruja tidak ingin putrinya ikut ke tempat tersebut. ฝากระวังด้วยนะคะ ได้ค่ะคุณหนู Berlokasi di sebuah bangunan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya, Ruja nampak khawatir seolah memiliki firasat buruk. Namun karena sudah terlanjur ikut, ia pun harus tetap masuk ke sana. Yang mana di situ, Wicha memperlihatkan dua lukisan wanita berkulit coklat merupakan kayak terbaik peninggalan ayahnya yang ternyata merupakan seorang pelukis terkenal. Di sana, Wicha menceritakan bahwa salah satu dari lukisan tersebut pernah terjual dengan harga tinggi kepada seseorang. Namun lukisan itu seketika dikembalikan karena si pembeli tiba-tiba menghabisi semua keluarga lalu bundir guntang diri, meninggalkan catatan singkat. Seolah si wanita dalam lukisan itulah yang menyebabkan semuanya terjadi. Tujuan Wicha mengajaknya kembali pulang adalah kedua lukisan hasil karya ayahnya kembali mendapat tawaran tinggi dari seseorang sehingga ia membutuhkan persetujuan dari Ruja terlebih dahulu. Hal itu membuat Ruja seketika merasa senang mengingat kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja. ขออนุญาตเถอะก่อน แล้วเราจะได้เงินเมื่อไหร่คะ นี่เธอจะไม่ถามสักคำหนึ่งเลยเหรอ Sebelum itu, Wicha juga menceritakan terkait si ayah yang meninggal dunia yang ternyata ditemukan bundir di ruangan ini dan karena lukisannya mengalami sedikit keretakan, ia akan meminta putranya datang untuk memperbaiki lukisannya. เราเสร็จธุระกันหรือยังคะอย่าออกไปจากที่นี่ละ ภาพมันเริ่มเก่ามีรอยแตกก็เลยให้ลูกชายลุงเนี่ยเขาเป็นช่างซ่อมภาพให้เขารับงานนี้ ก็ถ้าคิดว่าต้องซ่อมก็ซ่อมเลยค่ะ Sementara itu, Russell yang sedang menatap keluar jendela tiba-tiba diberi syal merah oleh seseorang, membuat si Bibi seketika panik karena bukan dialah orang yang sudah memberikannya. Di mana si Bibi segera mengambil kembali syal itu dan meminta Russell agar jangan pergi kemanapun sebelum ibunya pulang. เดี๋ยวหนูรอแม่อยู่ที่นี่นะจ๊ะ เดี๋ยวแม่ก็มาแล้วนะ Singkat cerita, malam pun poek, si Bibi membawa syal merah itu ke sebuah rumah terbengkalai dan mengikatnya pada salah satu anak tangga di depan rumah. Entah apa maksud dari si Bibi melakukan semua itu, ia memohon agar tetap dibiarkan hidup tenang dan... Entah bagaimana nasib si Bibi, Russell yang saat ini sedang bersama ibunya seketika penasaran dengan lukisan yang dibuat oleh kakeknya. Sampai-sampai dirinya tidak diperbolehkan untuk melihat lukisan itu.
Tepat di tengah malam, Ruja mendapati anaknya sudah tidak ada di sampingnya. Ia langsung bergegas keluar untuk mencarinya. Di mana keanehan seketika terjadi tatkala ada seorang anak berjalan di lantai bawah, sementara Russell yang sebenarnya ada di dalam salah satu ruangan yang ada di sana dan beruntung, hal itu hanyalah sebuah mimpi. Namun saat menyadari Russell tidak ada di sampingnya, ia segera bergegas mencari keberadaannya. Yang karena putrinya tidak ada di dalam rumah, Ruja akhirnya keluar menyusuri area hutan dibantu si Bibi yang rupanya masih selamat dari insiden sebelumnya. ป้าดาเราแยกกันหาได้ไหมคะ งั้นเดี๋ยวป้าจะไปดูทางป่าด้านโน้นนะคะ Melihat kaki si Bibi yang pincang, Ruja menyarankannya agar menyusuri area lain, sementara dirinya sendiri akan pergi ke studio lukis karena merasa jika Russell akan pergi ke tempat itu. Yang setibanya di lokasi, ia mendapati pintunya tiba-tiba terbuka, membuatnya semakin yakin bahwa putrinya ada di sana. Namun, apa yang justru dia temukan? Setelah mengalami nasib buruk itulah, Ruja bisa bernapas lega karena bertemu lagi dengan putrinya yang ditemukan sekaligus diantar oleh pria bernama Timo. Yang mana di situ, Russell mengaku telah diajak jalan-jalan oleh seorang wanita yang mengenakan syal merah, membuat Ruja semakin khawatir akan keselamatannya. เชลไม่ได้ไปคนเดียวเชลไปกับพี่ผู้หญิงที่มีผ้าสีแดง Sesampainya di rumah, Timo memberitahukan alasannya datang ke tempat ini yang ternyata diperintah oleh Wicca ayahnya untuk memperbaiki lukisan. Ia juga memperlihatkan keahliannya dalam melukis dengan menggambar Russell dalam bentuk yang menyeramkan. เสร็จละ ไม่สวยเลย อ้าวไว้วันหลังอ่ะอาจจะวาดรูปเลยเชลให้สวยๆเลยโอเคไหม Ruja yang sudah tidak nyaman berada di tempat ini menanyakan waktu yang diperlukan Timo untuk memperbaiki lukisan milik ayahnya. Namun Timo yang belum melihatnya sama sekali tidak bisa mempertimbangkan sampai kapan dan akan memastikannya terlebih dahulu. Sesampainya di studio, Timo langsung menyimpan tas peralatan dan secara tidak sengaja menemukan kotak berisi foto seorang wanita sama persis dengan sosok yang ada di dalam lukisan. Entah siapa wanita itu, retakan pada kedua lukisan tiba-tiba bertambah, bahkan ada sebagian yang hampir terkelupas. Karena kerusakannya cukup fatal, Timo segera membawa Ruja ke tempat itu. Ia merasa aneh dengan sikapnya yang terlihat ketakutan dan untuk memastikan apa isi di balik lukisan yang hampir terkelupas, Timo mencungkil bagian itu dan menemukan hal lain berupa mata. Ruja yang semakin ketakutan meminta agar Timo menutup kembali bagian itu, membuat Timo yang penasaran akan isi di balik lukisan terpaksa mengalah dan ingin mengatasi ketakutan Ruja dengan menyarankannya agar terus menatap mata pada lukisan sambil berjalan dan sesampainya di rumah, Ruja mendapati lukisan yang pernah dirinya temukan saat masih kecil, sehingga langsung naik ke lantai atas dan menemukan putrinya sedang melihat-lihat pakaian bekas milik dirinya dulu. Hal itu membuatnya seketika marah dan meminta si Bibi agar membakar semuanya. Di tengah kekesalannya itu, Ruja kembali teringat akan dirinya saat masih kecil, lebih tepatnya saat menemukan lukisan dan hendak masuk ke sebuah rumah yang nampak kosong. Ia dikejutkan dengan tetesan darah dari atas rumah yang ternyata dari seekor bangkai ular. Bersamaan dengan itu, Russell tiba-tiba berteriak ketakutan. Ruja yang khawatir segera menyusul ke dalam kamar, di mana si anak mengaku jika dirinya melihat seorang di bawah kasur, membuat ibunya merasa jengkel karena di ruangan ini tidak ada orang lain kecuali mereka. Namun saat Ruja akan memeriksa, tiba-tiba dan ya, keanehan kembali muncul yang kali ini benar-benar terlihat nyata, membuat Ruja sangat ketakutan, terutama saat menemukan Russell tengah didampingi oleh sosok hantu wanita dengan ular. Namun saat akan menolong, sebuah syal merah tiba-tiba menariknya dari belakang dan
Setelah berakhir, Ruja segera membawa putrinya untuk pergi meninggalkan rumah itu, namun dihentikan oleh Timo karena saat ini sedang turun hujan deras, sehingga ia terpaksa harus menunggu sampai hujan kembali mereda. Untuk menenangkannya, Timo membuatkan secangkir teh dan memberikan sebuah gelang kaki untuk Russell yang dipercaya dapat mengusir roh jahat dari suara lonceng yang dibunyikan. Dari pengakuan Timo yang bekerja sebagai pemulih lukisan, hal itu rupanya terpaksa dilakukan karena sebenarnya lebih suka melukis, bahkan pernah mengadakan pameran hingga hasil karyanya berhasil terjual. Namun dibalik semua itu, semata-mata terjadi atas bantuan ayahnya yang menyewa orang lain untuk membeli hasil karyanya, dan semenjak hari itulah ia memilih meninggalkan profesinya itu. ขอบคุณนะคะสำหรับกำไรอะ Setelah hujan berhenti, Ruja segera membangunkan putrinya untuk pergi dari rumah itu. Mereka menghampiri Timo ke studio karena ingin diantar. Namun Timo memintanya agar masuk sebentar melihat kejanggalan yang baru dirinya temukan. Di sana, Timo memperlihatkan hasil dari retakan yang sebelumnya hanya sebuah mata, kini menjadi kepala. Ruja yang emosi karena Timo malah merusak lukisan yang sebentar lagi akan dijual pun tidak memperdulikan apa yang sebenarnya ada di balik lukisan itu dan meminta agar lukisannya kembali diperbaiki seperti semula. แต่ถ้าเราลอกสีออกให้หมดเราอาจจะรู้ความจริงก็ได้นะ มันไม่มีความจริงอะไรทั้งนั้นคุณ คุณพาฉันกับลูกออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil Timo mengalami mogok dan tidak bisa dihidupkan kembali, di mana hal itu membuat Ruja semakin kesal kepadanya. Russell yang duduk di belakang seorang diri melihat sosok wanita di balik kabut dan... Ya, Russell tiba-tiba menghilang dari dalam mobil, entah itu diculik oleh hantu. Mereka segera mencarinya keluar menyusuri hutan, mengikuti suara lonceng dari gelang yang digunakan oleh putrinya. Saat masih mencari keberadaan putrinya itulah, Ruja mendengar rintihan dari atas pohon, disusul sebuah syal merah yang menarik kakinya hingga ke depan rumah terbengkalai, yang mana di situ ia mendengar suara Russell ada di dalam dan segera masuk untuk memastikannya. Sementara itu, Russell ternyata sedang mengikuti sosok yang dirinya lihat tadi karena menganggap jika wanita itu adalah ibunya. Hingga tak lama, ia pun ditemukan oleh si Bibi dan dibawa ke depan sebuah lubang tepat saat Ruja menemukan keberadaan mereka. ไม่มีทางเลือกเขาพูดเรื่องอะไรอะ Di sana, si Bibi mengaku akan menumbalkan Russell karena tidak ingin diganggu oleh sosok hantu wanita. Dikarenakan pada malam kejadian waktu itu, ia berhasil selamat namun diminta agar menghabisi keluarga Ruja. Namun tepat saat si Bibi akan melemparkan Russell ke dalam lubang, Timo menghantam kepalanya dari belakang dan berhasil menyelamatkan si anak tepat waktu. Merasa kesal dengan semua ini, Ruja segera pergi ke studio demi menghancurkan lukisan karya ayahnya karena menganggap jika apa yang sudah menimpa kepadanya sekaligus Russell adalah ulah dari lukisan tersebut. Yang bersamaan dengan itu, listrik tiba-tiba mengalami korslet disusul Russell yang kesurupan dan... ถ้าเชื่อหนูเป็นอะไร Selesai dengan itu, mereka kembali dibuat terkejut tatkala menyadari jika lukisan yang sebenarnya adalah si wanita dikelilingi oleh 3 pria dan satunya lagi digantung dengan seorang anak yang berusaha keras menahan diri dari bawah. Listrik kembali mengalami korsleting disusul dengan sosok si wanita yang keluar dari lukisan dan... Di tengah kepanikan itu, Ruja kembali dibuat terkejut saat melihat hantu si wanita ada di belakang Timo. Membuatnya langsung tersungkur tepat saat Wicca juga datang ke sana. Ia langsung meminta kepadanya agar dibawa pergi dari tempat ini, tetapi... ให้ฉันกับลูกออกไปจากที่นี่ นี่มันเกิดเรื่องอะไร ลูกออกไปจากที่นี่ Dalam pingsannya itu, Ruja seketika teringat akan dirinya di masa lalu melihat sang ayah yang sedang bersama seorang wanita yang ada dalam lukisan, yang ternyata si wanita merupakan istri pertama ayahnya yang bernama Mala yang rela melakukan apapun demi menyenangkan suaminya.
Saat kembali sadar, Ruja sudah dalam kondisi akan digantung, di mana Timo seketika menunjukkan sifat aslinya dengan menyandra Wicca sekaligus meminta agar menceritakan kejadian yang sebenarnya terkait lukisan itu, yang ternyata malah dijadikan kreasi seni oleh suaminya dan meminta ketiga orang sahabatnya termasuk Wicca ikut dalam hal tersebut. Karena lukisan itu menyimpan sisi gelap di dalamnya, salah satu rekan yang ada di sana mulai tertarik dan membeli lukisan tersebut hingga menjadi orang pertama yang meninggal secara mengenaskan beserta seluruh keluarganya. Tapi di balik itu semua, Timo lah yang sudah menghabisi mereka karena ternyata Timo adalah anak dari Mala itu sendiri. Dan kita akan dibawa ke masa lalu, lebih tepatnya saat Timo gadungan masih anak-anak. Ia yang merasa kasihan kepada ibunya karena selalu mendapatkan luka memar lantas mengobatinya saat sedang tidur. Dan untuk mengisi kesehariannya, Timo selalu menggambar panorama alam dan bersahabat baik dengan Ruja waktu itu. Pada suatu malam, si Bibi atas dasar perintah dari Ibu Ruja lantas mengundang seorang dukun untuk mengutuk kediaman Mala karena ingin mendapatkan kasih sayang lebih dari sang suami. Hal itu menjadi jawaban terkait Ruja yang terkena tetesan dari darah bangkai ular yang digunakan saat ritual sedang berlangsung. Di tengah kepanikan itu, Ruja juga diprovokasi oleh ibunya agar menjauhi Timo dengan mengatakan jika Samsul dan Mala merupakan pemuja iblis dan satu-satunya cara agar tidak bisa disakiti adalah dengan pura-pura tidak melihat keberadaan mereka meski dalam kondisi genting sekalipun. ถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็น ถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็น มันจะทำอะไรเราไม่ได้ Sementara itu, ayah mereka yang memiliki cara tersendiri dalam melukis kembali melakukan kegiatan gila dengan menggantung Mala demi mendapat karya yang menakjubkan. Timo yang menyadari akan hal itu tidak dapat berbuat banyak dan mencoba menahan ibunya dari bawah menjadi jawaban terkait lukisan kedua yang terdapat sosok anak di bawahnya. Ruja yang saat itu juga ada di sana berpura-pura tidak melihat karena teringat dengan perkataan ibunya, dan meskipun berniat menolong, hal itu jelas mustahil karena ayahnya melarang Ruja datang ke tempat itu sehingga ia langsung pergi tanpa memperdulikan apapun yang sedang terjadi. Kembali ke masa kini, Timo yang sakit hati kepada Ruja lantas mengungkapkan kekesalannya sekaligus memperlihatkan lukisan Ruja kecil yang belum diselesaikan. Namun karena situasi saat ini sudah berbeda, ia pun tidak ingin melanjutkan lukisan itu dan berniat menghabisi Ruja sekaligus putrinya. อย่าทำอะไรเลยเชียวนะ Untuk itu, Timo berniat akan menghabisi Russell terlebih dahulu agar Ruja merasakan betapa sakitnya melihat orang yang dicintainya disiksa tanpa bisa berbuat apa-apa. Di mana Ruja yang baru menyadari akan kesalahannya di masa lalu membuat Timo sangat emosi dan segera mempersiapkan peralatan untuk menghabisi Russell. Namun saat akan membuka tas berisi peralatannya, tiba-tiba tanpa Timo sadari, ternyata di dalam tas miliknya terdapat seekor ular. Hingga ia langsung menggunakan ristonya untuk menghabisi ular tersebut. Memanfaatkan kelengahannya, Ruja segera berusaha mengambil cutter yang ada di hadapannya dan melihat putrinya dalam bahaya, Ruja segera memberikan perlawanan menghabisi ular tersebut. Namun harus kembali berhadapan dengan Timo yang sangat berambisi ingin membalaskan dendam sampai akhirnya untuk mengakhiri semua ini, Ruja berniat membakar Timo sekaligus dua lukisan karya ayahnya dan segera pergi membawa Russell untuk meninggalkan tempat itu tanpa berpikir untuk kembali lagi. Tamat ending yang sangat membagongkan.